أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Keluarga pemangku duka yang saya hormati, terkhusus kepada almarhum, semoga kepergian almarhum mendapatkan ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keluarga yang ditinggalkan, semoga dalam keadaan dikuatkan iman dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang telah dihadiri oleh Bapak Kabid Bimas Islam Bapak Samsudin Polo, yang juga sudah mewakili keluarga. Ada saya melihat juga pemerintah Kota Bitung, ada Ibu Tati, Ibu Haja Ratna Otolua, Ketua NU, para pejabat Kementerian Agama, pemerintahan Kota Bitung, ketua-ketua kerukunan, saya melihat Pak Rasinaba, Pak Azhari, Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau-beliau yang tidak sempat disebutkan namanya. Bapak Ibu, para pelayat, duka 40 hari yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Tadi MC sudah mengatakan bahwa siapa yang tidak bisa mati? Semua pasti mati. Nah, mati ini satu saja, kita sebut al-maut namanya. Ya, tanawwa'atil asbab wal mautu wahid, kata pepatah Arab. Banyak cara orang mendapati dan mengalami kematian, tapi mati itu cuma satu, al-maut namanya. Tapi apa benar mati itu cuma satu? Tidak, kata Quran. Quran menyebut mati itu adalah akhir sebuah kehidupan. Tapi sebelum kehidupan itu diakhiri oleh Allah, tidak akan pernah mati manusia sebelum dia mengalami yang disebut sakarat namanya. Tapi ternyata Quran mengatakan sakarat ada dua macam. Bagi orang yang kebaikannya semasa hidup lebih banyak daripada buruknya, dia menghadapi sakratul maut namanya. Tapi bila keburukannya melebihi daripada kebaikannya, dia tidak mengalami sakarat, kata Quran, tapi gamarat namanya. Mana ayatnya? Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ketika kebaikan lebih baik, lebih banyak semasa hidup, maka kata Quran, waja'at sakratul maut bil haq, maka datanglah sakratul maut sebagai satu bukti kebenaran. Tapi bila hidup berhiaskan dosa, nistah dan nestapah, Quran tidak menyebut dia mengalami sakratul maut, tapi mengalami gamarat namanya. Walau tara idzi gamaratul maut wal malaikatu basitu aidihim, sekiranya engkau sanggup melihat bagaimana orang-orang durhaka semasa hidupnya mengalami gamaratul maut, kau tidak akan sanggup melihatnya, karena itu diawali dengan malaikat merontokkan rohnya dari jasad dengan memukul. Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Kita yang hidup yang menentukan mau mati dengan sakarat
atau mau menghadapi gamarat. Yang hidup masih punya kesempatan, yang wafat telah kembali dalam keadaannya masing-masing. Berikut, orang yang telah wafat tidak berurusan dengan yang hidup, tapi yang hidup dengan yang hidup pasti saling berurusan. Saya pernah menyampaikan pada waktu pelepasan jenazah almarhumah Ibu Sariah, manusia mana yang tidak pernah salah? Pasti semua ada kesalahan, dan setiap kesalahan ada kesempatan untuk diperbaiki. Ini yang harus kita sebut. Tapi ternyata Rasulullah SAW sering-sering menyebut dengan ucapan la tasubbul amwat, jangan kau sebut-sebut kekurangan dan kelemahan orang yang telah mati di antara kalian. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena yang kau sebutkan yang telah wafat telah menerima apa yang dia buat. Untuk apa lagi ditambah dengan diceritakan? Kalau yang hidup dilarang untuk saling menceritakan kekurangan mayit, tentu lebih dilarang lagi yang hidup dengan yang hidup saling mencela. Jelas? Saya, Anda, kita semua dinasihati oleh Quran dan hadis Rasul. Jadi tidak ada kita saling menasihati, tapi Quran yang memberitahukan itu. Berikut, orang yang menghadapi kematian, khususnya gamaratul maut, hanya ada satu di antara dua ucapan yang akan diucapkan sebagai ucapan terakhir, dan itu tidak diketahui oleh istri, anak, orang tua. Tapi Quran menceritakan bahasa lisan itu. Yang pertama, ada yang mati lalai dengan amal saleh, dia berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, kembalikan hidupku walaupun hanya semenit. Niscaya semenit itu akan berarti untuk ku berbuat amal saleh yang dulu ku tinggalkan karena lalai, bukan karena lupa apalagi salah. Berikut, kalau bukan itu ucapan di akhir hayatnya, Quran mengutip pada ayat yang lain dengan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, tundah kematianku, sekiranya itu engkau kabulkan, niscaya 1 menit akan kugunakan untuk bersedekah dan menjadi orang yang baik. Pertanyaannya, dua hal ini yang paling banyak kita lalaikan di masa kuat dan sehat. Dikala sehat, sholat ditinggalkan, waktu HP banyak untuk itu. Di waktu punya harta, orang fakir menjadi hinaan, orang susah menjadi tatapan untuk diciut di Instagram dan sebagainya. Ucapan itu akan Anda keluarkan, kata Quran, ketika sedekahmu tidak pernah kau lakukan. Dia mengatakan, Tuhan, 1 menit kau berikan, niscaya hartaku akan kugaris di atas kertas, kuhibahkan kepada umat dan kepada manusia, agar harta yang kukumpulkan semasa hidup bisa bermanfaat bagi mereka. Terakhir, manusia untuk mendapatkan amal saleh, mau berbagi kasih dengan sedekah, hanya satu caranya, perbaiki niat. Jangan saling menghalang-halangi, karena sudah populer di kalangan ulama, al-muslimun mahjub bil muslimin, orang Islam menjadi penghalang bagi orang Islam lainnya. Kita boleh berbeda politik dan pandangan, tapi jangan saling menghalangi untuk kebaikan. Itu yang salah. Berikut, yang terakhir. Kalau ada orang hanya mendengar satu kata nasihat, dia berubah menjadi orang baik, itu berarti dia mendapat ijtiba namanya. Tapi kalau dia sholat, dia puasa, dia melatih amal-amal saleh, maka Quran tidak menyebut ijtiba, tapi Quran menyebut itu hidayah namanya. Pada ayat Allah berfirman,
Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Allah yang memberikan ijtibah kepada siapa yang dia kehendaki, termasuk pula hidayah kepada siapa yang ia hendak kembalikan. Jadi kita yang sholat 5 waktu, kita yang puasa, kita yang zakat, kemudian kita jadi baik, itu hidayah namanya. Tapi seorang peminum, pemabuk, penjudi dan sebagainya tiba-tiba sadar, itu bukan hidayah ibu namanya, itu ijtibah kata Quran. Kalau hidayah manusia yang mendekat kepada Allah dengan ibadah, tapi kalau ijtibah Allah yang mendekati hambanya. Kadang-kadang amal yang sedikit menjadi sebab Allah turun mendekat kepada hambanya. Makanya Nabi mengatakan, la yahqiranna ahadakum. Jangan sekali-kali kalian saling menganggap remeh dan meremehkan amal kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, sekalipun senyummu kepada saudaramu dengan ikhlas, itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagimu. Bapak Ibu, para pekabung yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Kemudian kita tentu bertanya, apakah dengan amal-amal saleh sudah menjadi jaminan? Apakah dengan ibadah yang sempurna sudah menjadi ukuran? Tidak. Bapak Ibu, ibadah tidak bisa menghilangkan apa yang di hati. Tidak, kata Quran. Tapi fungsi ibadah hanya mencegah apa yang di hati agar tidak keluar. Bila itu negatif, bila itu buruk, maka inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatanmu keji dan mungkar. Jadi makanya jangan heran ada salat perbuatannya mungkar, ada ibadah lisannya hina. Bisa dipaham? Jadi salat bukan menghilangkan apa yang di hati, tapi mengangkat dan mencegah yang di hati jangan sampai keluar. Itu sampai Quran menyebut fawailul lil musallin, celaka mereka yang ibadah. Kecelakaan itu bukan karena ibadahnya, tapi ramai ibadah, ramai pula hal-hal mungkar dalam hidupnya. Artinya, kadang kita bertetangga, apakah sesama muslim ataupun non-muslim, kadang-kadang orang luar memuja dan memuji kita, tapi tetangga menghina dan mencela kita. Karena memang kita buruk perangainya dengan tetangga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, setiap kali Jibril turun membawa wahyu, pasti Jibril akan berkata, hai Muhammad, perhatikan tetanggamu. Karena tetanggamu ukuranmu di hadapan Allah, kata Nabi. Idza asna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin, wa idza asna 'alaika jiranuka annaka musi fa anta musi. Bila tetanggamu mengatakan engkau orang baik, surga sebagai tempatmu karena engkau mulia di hadapan Allah. Tapi bila tetanggamu mengatakan engkau orang buruk, neraka tempatmu karena Allah tidak memandangmu lagi. Jadi hal-hal yang sehari-hari ini yang harus kita perhatikan. Perbedaan organisasi, perbedaan suku, perbedaan politik, itu urusan duniawi. Tapi silaturahim tetap harus terbangun dan terjalin. Jangan kita menjadi asbab lahirnya putusnya silaturahim. Ke depan kita harus lebih solid dan lebih kuat. Saya sering diundang di Kota Bitung. Saya sering menyampaikan hal ini. Pilkada sudah selesai. Artinya pilihan sudah ditetapkan. Jangan kita lagi masih berbeda-beda pilihan. Kapan saya bisa menyampaikan ini kalau bukan di tempat-tempat yang seperti ini? Kita bangun Kota Bitung, kita jalin persaudaraan, tidak ada lagi melihat organisasi, golongan, dan pangkat. Tapi mari kita bersama-sama, kita bahu-membahu, yang dulu kita berbeda, hari ini kita bersatu untuk menyatu, bukan bersatu untuk mencari kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.